Ya pemirsa, masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita masih bersama-sama akan melanjutkan obrolan santai kali ini di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Pemirsa, tadi sudah dibahas bersama bagaimana Kaliurang dengan potensi yang dimiliki ini ternyata juga menjadi suatu PR untuk bisa lebih meningkatkan sinergi di antara berbagai pihak untuk maju dan juga tentunya kembali membangkitkan geliat wisata di kawasan Kaliurang. Pak Wawan, kami ingin kembali bertanya juga. Kalau tadi dari yang disampaikan oleh Pak Heri, adanya kesulitan ketika tadinya tren mass tourism ini akhirnya tidak bisa berlaku saat ini di tengah kondisi pandemi, menjadi suatu tantangan juga dengan Gunung Merapi di satu sisi juga sebagai satu potensi tapi juga sebagai satu tantangan, termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bagaimana caranya beberapa pihak ini bisa bersinergi bersama, perlu adanya penengah. Pak Wawan, kira-kira melihat kondisi ini apa yang harus dilakukan Pak? Apakah perlu adanya perubahan tren wisata, model baru wisata dari pemerintah untuk kawasan Kaliurang, bagaimana kira-kira, dan atau mungkin cara seperti apa Pak untuk bisa menyatukan beberapa pihak yang perlu duduk berdiskusi bersama itu tadi Pak Wawan? Baik, terima kasih Mbak Erin. Jadi memang kalau menyangkut pandemi tentu permasalahannya semua menghadapi hal yang sama. Semua destinasi, tidak hanya Kaliurang, tapi tempat lain juga iya. Nah namun demikian ada hal di luar pandemi yang itu justru fundamental harus kita segarkan lagi. Kaliurang ini dan sekitarnya memang termasuk kawasan yang saya boleh bilang unik ya. Unik karena yang lain itu nggak ada kok terbagi di wilayah KRB 3, KRB 2, KRB 1 dan seterusnya. Dan destinasi lain juga nggak ada status awas, status siaga, status waspada dan normal. Itu juga nggak ada. Nah ini butuh memang manajemen khusus tersendiri. Dan berkaitan dengan bencana kita coba juga mengelola sebetulnya. Dinas Pariwisata Kabupaten saya lihat di beberapa waktu yang lalu juga melatih bagaimana mitigasi bencana dilakukan. Jadi misalnya jangan sampai kok tiba-tiba sirine berbunyi ketika sedang di destinasi yang harus dilakukan apa. Nah, ini penting sekali. Nah oleh karena itu saya bilang Kaliurang ini sebetulnya punya keunikan dibanding yang lain. Walaupun pelakunya tadi seperti Pak Heri sudah akrab ya, mungkin dengan Merapi itu sudah menyatu lah. Jadi tahu betul perilakunya, tahu betul gejalanya, tapi wisatawan kan tidak tahu. Nah, ini butuh memulihkan keyakinan dari wisatawan kalau di Kaliurang itu aman misalnya. Nah, salah satunya kita sudah latih dengan mitigasi misalnya salah satunya. Kemudian kita juga atur sebetulnya kalau statusnya awas tentu semuanya akan ditutup pasti kalau tapi begitu siaga kita akan lihat ya kalau itu KRB 3 mungkin bisa ditutup tapi KRB 2-nya juga iya sehingga teman-teman yang misalnya yang di jeep tour dan sebagainya itu juga akan merubah rute misalnya begitu. Nah oleh karena itu kan menyangkut banyak pihak tadi yang saya sampaikan di awal. Nah yang sering saya sebut sebagai kalau ibarat sepak bola itu Kaliurang ini paling banyak pemainnya. Tadi salah satunya bukan kesebelasan lagi ya Pak ya? 3 pemain besar belum sub-sub pemainnya. Jadi kompleksitasnya ya Pak Heri ini salah satu pemainnya ini salah satu contohnya. Pelaku. Bukan pemain. Ini beda ya ibaratnya Pak. Jadi ibarat sepak bola ini di satu lapangan kawasan Kaliurang itu jadi lapangan bolanya yang main banyak sekali. Nah inilah yang kita butuh tekad tadi, kebersamaan, pemahaman bersama memang nggak mudah ya karena semakin banyak logikanya akan sulit mengkoordinir. Semakin banyak pelaku, semakin banyak pemain itu akan semakin sulit untuk mengkoordinir. Tapi demikian kita nggak boleh berhenti sampai di situ, tetap ada upaya. Termasuk tadi disinggung masalah retribusi. Karena itu kewenangannya Sleman, provinsi juga nggak boleh diam. Artinya kita tetap bagaimana berdiskusi ya Pak ya, regulasi terbaiknya gimana, solusi terbaiknya bagaimana. Nah kemudian kalau kita kembali melihat bagaimana pengembangan wisatanya agar bersinergi dengan baik, tentu setidaknya kita melihat kalau boleh pinjam istilahnya Middleton itu kan ada 4. Yang pertama menyangkut amenitas, kemudian juga
attraction atau daya tarik, kemudian aksesibilitas, kemudian yang keempat bicara mengenai tourism organization atau termasuk di dalamnya kelembagaan, bagaimana membangkitkan industri pariwisata dan sebagainya. Nah, Kaliurang ini punya problemnya sebetulnya hanya di 3 dan 4, karena kalau kita bicara atraksi potensinya sudah banyak yang mau ditampilkan, dan di pandemi ini memang enggak boleh tampil dulu kalau yang event-event besar. Kemudian yang kedua bicara mengenai amenitas juga sudah bagus ya. Penginapannya banyak pilihan ya, bahkan homestay juga ada sampai glam camp juga ada ya. Artinya di desa wisata juga sudah ada banyak pilihan juga. Amenitasnya sebetulnya cukup baik ya. Tempat ibadah juga tersedia cukup banyak. Nah, hanya yang kemudian 2 terakhir berkaitan aksesibilitas dan tourism organization-nya yang mungkin perlu dibenahi. Nah, yang berkaitan dengan aksesibilitas mungkin lebih kepada bagaimana akses untuk angkutan umum sifatnya. Karena Kaliurang itu kan sejak saya kecil wisata gunung itu yang dikenal ya Kaliurang. Kalau laut ke Parangtritis, kalau ke gunung ya hanya Kaliurang. Orang bisa naik bis. Baker. Dari dulu diterbang di pasar itu orang mau ke Kaliurang pasti sampai. Sekarang hanya sampai Pakem ya Pak ya. Naik TJ itu hanya sampai Pakem, naiknya bingung ya. Atau bisa jadi naik Gojek tapi turunnya nanti cari susah Pak ya, biasanya. Dari Gojek Gokarnya nggak dapat, jadi nggak bisa naik, nggak bisa turun. Itu yang mungkin berkaitan dengan aksesibilitas. Tapi secara umum masih lebih baik dibanding destinasi yang lain. Kemudian yang keempat ini yang kayaknya yang perlu bersama-sama kita selesaikan, dan itu tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pariwisata sendiri sebetulnya. Karena kita juga harus menghormati, menghargai bagaimana pelaku-pelaku wisata di sana. Ya, mereka punya pemikiran, punya ide, dan kreativitasnya memang bertumbuh pada teman-teman pelaku ini langsung ya. Kalau kami mungkin lebih kepada fasilitasi, regulasi ya. Kemudian bagaimana memfasilitasi bersama-sama mencarikan solusi. Tapi yang paling penting justru sebetulnya dari banyak tadi kalau saya boleh sebut istilah pemain, kemitraannya bagaimana ya, itu yang perlu mulai dipikirkan lagi lah kira-kira begitu. Karena kalau tidak kata Pak Budi itu ya nanti stagnan dari dulu sampai sekarang. Dulu airnya bening ya Pak, sekarang comberan misalnya, itu jangan sampai lah kira-kira begitu. Karena Kaliurang ini bagaimanapun faktanya punya pilihan destinasi banyak Mbak. Jadi Mbak Arin ada wisata religi, ya ada di satu kawasan museum juga budaya ada untuk edukasi budaya, ada museum Ulun Sentalu, kemudian juga untuk olahraga, jeep juga olahraga, kemudian untuk bermain anak-anak, ramah anak-anak juga ada, untuk berenang ada logonya cukup banyak ya. Jadi ini sebetulnya lengkap sekali Kaliurang itu. Pilihannya banyak banget ya. Tinggal bagaimana kita kalau boleh pakai istilah lain lagi ini menjahitnya aja. Menjahitnya antara lengan, kemudian kantong ya, kancing, sehingga jadi baju yang bagus lah, enak dipakai sama-sama ya, dinikmati bersama, tidak menguntungkan hanya 1-2 pihak tapi beberapa pihak, kira-kira begitu. Artinya ini ya Pak ya, tadi menyatukan banyak potensi yang ada tadi yang justru menjadi PR kita bersama ya Pak ya. Bagaimana yang maju itu tidak hanya 1-2 tapi semuanya bareng-bareng. Ada satu keputusan bersama yang tujuannya adalah sama pastinya mengangkat dan juga mengoptimalkan potensi di kawasan Kaliurang. Terima kasih Pak Wawan. Nah Pak Heri, ini yang saya boleh bilang langsung terjun di lapangan ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kendala atau mungkin kesulitan dalam mewujudkan apa yang menjadi rencana bersama itu tadi Pak? Kendalanya adalah saling kebersamaan tadi, tapi sinergitas tadi. Tapi buat kami, saya luruskan dulu ya. Kalau Kaliurang itu tadi pemain atau pengelolanya adalah 3 instansi tadi. Kalau kami itu pelaku, gitu ya. Jadinya kami sudah tidak kemarin itu kami sudah berkeputusan untuk tidak melihat itu karena sudah 25 tahun yang lalu kami itu sudah public hearing tentang pengelola Kaliurang, bosen. Yang akan kita lakukan adalah mari kita bekerja sebagai pelaku nih. Kalau misalnya sekarang kayak Breksi di Sleman itu udah jadi favorit,
Gunung Kidul yang pantai-pantainya banyak. Kalau tadi bilang Delingo dan sebagainya. Kemudian Kaliurang itu stagnan. Yang akan kita lakukan adalah cari yang lain. Artinya kita buat Kaliurang itu sebagai wisata dongeng. Artinya banyak cerita di sana. Ada histori di dalamnya? Ya, ada Sigondo, ada Kombinasi 3 Negara, ada Gua Jepang. Ya kita bikin story-nya aja. Betul. Kita bikin keunggulannya itulah. Kalau cuman kita berkutat pada kepentingan-kepentingan tadi, tidak akan jadi apa-apa. Ya kita sebagai pelaku, mereka sebagai maaf ya Pak, sebagai pengelola monggo kita mau. Tapi kita nggak bisa diam. Kita mau buat sesuatu yang baru supaya tidak stagnan. Kira-kira begitu. Membuat sesuatu yang baru supaya tidak stagnan. Artinya ada inovasi baru yang dilakukan ya Pak ya. Nah kalau dari pelaku sendiri Pak mungkin barangkali apa yang diharapkan dukungan dari pemerintah untuk para pelaku wisata yang menghadapi langsung situasi lapangan di kawasan Kaliurang ini Pak? Ya mari kita jadikan Kaliurang menjadi satu tempat yang terpadu, tidak berjalan sendiri-sendiri. Artinya kalau berjalan sendiri-sendiri itu kan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Masuk bayar, parkir sana bayar, parkir sana bayar di tiap-tiap kantong. Artinya harapan kami adalah monggo para pengelola ini sebanyak-banyaknya membuat kantong-kantong wisata sendiri. Artinya nanti retribusi itu sudah tidak ada dengan adanya kantong-kantong wisata yang mereka miliki gitu. Artinya kita juga perlu banyak wahana-wahana yang dibuat. Kalau kita kan sebagai pelaku nggak punya kemampuan itu Mbak. Itu mungkin dari pemerintah sehingga mereka juga dapat pendapatan juga dan tempat-tempat destinasi wisata lainnya makin banyak dan makin menarik. Nah kalau yang kita lakukan sekarang ini itu bagaimana membuat Kaliurang beda supaya tidak stagnan. Baik, artinya kembali lagi inovasi yang diperlukan ya Pak ya. Bagaimana membuat Kaliurang ini memiliki wajah yang selalu menarik dan juga tentunya tidak stagnan dengan potensi yang dimiliki. Kira-kira bagaimana nanti kita akan diskusikan lagi. Kita akan jelas jenak Bapak dan juga para pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.